Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Hasna Salsabila. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 7. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Meti Mediastuti Sofian SOSMAP selaku dosen pengampu mata kuliah pemerintahan desa yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil penelitian kami. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan hasil penelitian kelompok kami mengenai evaluasi kepemimpinan kepala desa dalam program infrastruktur desa bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Cinunuk. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Leo. Kepadanya disilakan. Nah, jadi program-program yang direalisasikan di masa jabatan Kepala Desa Cinunuk yang periode sekarang, ialah program-program hibahan atau turunan dari kepemimpinan masa jabatan sebelumnya, yang dimana program ini disusun dan dirancang sedemikian rupa agar bisa memajukan Desa Cinunuk. Tapi di sisi lain juga, kepemimpinan yang sekarang dia berhak untuk merubah ataupun memodifikasi program-program tersebut agar lebih relevan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh warga di Desa Cinunuk, seperti itu. Dan kita ketahui juga dulu di 2018 Universitas Langlang Buana di mahasiswanya Fakultas FISIP, dia pernah meneliti Desa Cinunuk dalam segi infrastruktur sama. Pada penelitian tersebut, mahasiswa itu berfokus kepada infrastruktur khususnya di jalan yang ada di Desa Cinunuk, yang dimana di saat mahasiswa itu melakukan penelitian, banyak sekali jalan-jalan di Desa Cinunuk yang memang kurang layak dipakai, seperti itu. Namun di saat kelompok kami kemarin melakukan observasi ulang dan penelitian ulang di Desa Cinunuk, karena program-program dari kepemimpinan sebelumnya dijalankan oleh kepemimpinan yang baru dengan modifikasi dan perbaikan dalam programnya sedemikian rupa agar lebih relevan, terbukti bahwa Desa Cinunuk sekarang memiliki jalan atau jalan utama yang begitu baik, baik itu di beton lalu di aspal juga. Lalu tidak hanya itu, dari segi infrastruktur juga di Desa Cinunuk itu memperhatikan dari kebutuhan warga juga, seperti posyandu, terus tembok penahan tanah, lalu ada juga jembatan. Nah, yang dimana jalan, pos posyandu, tembok penahan tanah, dan jembatan ini sudah dibangun oleh kepemimpinan yang sekarang berkat program yang dirancang di kepemimpinan sebelumnya, seperti itu. Baik, selanjutnya materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Nisa Amalia. Kepadanya disilakan. Jadi yang pertama ada efektivitas kepemimpinan dalam program-program desa untuk mencapai tujuan terhadap infrastruktur. Nah, dalam mengukur efektivitas kepemimpinan itu sendiri dapat diukur dari mulai perencanaan, target, dan evaluasi. Nah, untuk target itu sendiri memang menerima masukan dari masyarakat, lembaga, dan badan pengawas yang kemudian disinkronkan. Target untuk 5 tahun ke depannya itu ada membangun jalan sekitar 8 kilometer, penentuan titik lokasi, dan pembentukan tim yang memang juga bekerja sama dengan tim dari luar yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Juga termasuk melibatkan masyarakat baik secara tenaga maupun dana, seperti misalnya jika ada rencana pembangunan jalan sekitar 100 meter tetapi masyarakat menginginkan 150 meter, maka itu bisa dimusyawarahkan, seperti misalnya
dijelaskan bahwa pembangunan jalan tuh dari pemerintah memang 100 meter, namun jika memang masyarakat ingin menambah 50 meter, maka itu bisa dari swadaya masyarakat gitu, baik secara tenaga maupun secara uang atau dana gitu. Nah, untuk evaluasi itu sendiri dilakukan mulai dari perbelanjaan sampai dengan hasil kegiatan. Dan memang terlihat ataupun terukur bahwa target sudah tercapai sekitar 90%. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya mengenai program infrastruktur desa yang dikembangkan oleh pemerintah Desa Cinunuk bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk program infrastruktur desa yang saat ini sudah berjalan tuh, mulai dari pembuatan jalan, jembatan, itu tuh guna untuk penghubung antar daerah. Lalu, serta adanya pembuatan tembok penahan ini guna untuk mencegah terjadinya longsor. Karena daerah Cinunuk ini tuh berada di daerah perbukitan, sehingga dengan adanya pembuatan tembok penahan tanah ini tuh guna untuk mencegah terjadinya longsor. Adapun program infrastruktur lainnya yang telah dibangun oleh pemerintah Desa Cinunuk yaitu ada pembuatan gedung posyandu. Nah, program ini pun akan dilanjutkan target perencanaannya pada tahun ini dan tahun depan. Untuk pembangunan gedung sekolah pun, Desa Cinunuk sudah mengusulkan 4 sekolah kepada pemerintah dan usulan tersebut pun sudah diterima dan dikerjakan langsung oleh pemerintah. Pihak Desa Cinunuk hanya menyediakan tempat untuk pembangunan sekolah saja. Seperti Desa Cinunuk sekarang sudah menjadi SDN Manglayang Regerensi, SDN Permata Biru, dan SMP 3 Cileunyi. Tidak hanya itu saja, adapun infrastruktur lainnya dari bantuan PAD desa, yaitu kantor RW, pembangunan masjid. Nah, itu tuh dilakukan secara murni oleh swadaya masyarakat. Maka dengan adanya program infrastruktur desa yang holistik dan berkelanjutan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cinunuk secara keseluruhan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Selvi. Kepadanya disilakan. Nah, selanjutnya ada keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga atau swasta dalam pelaksanaan infrastruktur di Desa Cinunuk. Di Desa Cinunuk, keterlibatan pemerintah desa mencangkup pada perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan pengawasan. Sebelum menjalankan target, pemerintah Desa Cinunuk membuat rencana pembangunan jangka menengah yang dimulai dari tahun 2007 sampai 2025. Pada awalnya, masyarakat mengusulkan ada berbagai kerusakan infrastruktur di daerahnya. Kemudian, dari pihak desa akan memusyawarahkannya juga dengan pihak RT dan RW terkait. Keluhan yang didapatkan dari masyarakat ini pasti banyak, maka pemerintah desa akan memusyawarahkannya dengan cara membuat skala prioritas. Keterlibatan masyarakat di Desa Cinunuk dalam menjalankan program ini bersama pemerintah sangat baik dikarenakan adanya komunikasi baik juga antara desa dan masyarakat. Dalam terjalannya program, masyarakat di Desa Cinunuk banyak terlibat dalam pengambilan keputusan melalui partisipasi dalam musyawarah desa, memberikan masukan, dan mendukung pelaksanaan program desa. Sementara itu, pada pihak ketiga atau swasta, Desa Cinunuk pernah berkolaborasi dengan PLN dan bank. Desa Cinunuk dan masyarakat mengusulkan kepada pihak PLN untuk membangun sebuah gedung serbaguna yang ada di daerah tersebut yang kemudian disetujui, dan anggaran yang didapatkan ini dari bantuan CSR dan dari PLN-nya juga. Kemudian ada juga dari pihak bank yang membantu memberikan alat operasional yaitu 1 unit mobil ambulans. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mariam. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk moderator, dan di sini langsung saja saya akan menyampaikan pembahasan, yaitu Kepala Desa Cinunuk dalam meningkatkan program infrastruktur dan komunikasi kepada masyarakat. Salah satu program desa adalah infrastruktur, karena infrastruktur ini adalah salah satu aksesabilitas dan mobilitas bagi masyarakat, terutama tuh masyarakat di perdesaan gitu. Nah, Kepala Desa Cinunuk ini mempunyai program infrastruktur, yaitu pembangunan
sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan ekonomi. Untuk meningkatkan infrastruktur tersebut, Kepala Desa Cinunuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan infrastruktur. Nah, jika kualitas perkembangan tidak sesuai, maka mulai dari perencanaan sampai dengan kegiatan dievaluasi sampai ke evaluasi yang paling baik. Untuk meningkatkan komunikasi kepada masyarakat, Kepala Desa Cinunuk ini mengajak semua stakeholder sehingga masyarakatnya tuh dapat berkolaborasi dengan cara-cara tertentu. Nah, kalau misalkan dari masyarakat adanya pro dan kontra, maka Kepala Desa Cinunuk ini menyampaikan dengan cara baik sampai dengan masyarakatnya tuh menerima dengan baik. Dan Kepala Desa Cinunuk juga membuat informasi melalui media cetak, yaitu media cetak dan juga media digital, yang terutama tuh di media sosial. Karena dengan menyampaikan di media sosial, masyarakat tuh mudah menerima. Dan untuk salah satunya tuh untuk menginformasikan perencanaan yang akan dilakukan, perencanaan dan pelaksanaan kepada masyarakat. Jadi yang asalnya masyarakat tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya masyarakat tidak paham menjadi paham, dan yang asalnya masyarakat tidak menerima atau tidak peduli dapat memahami sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rahmi. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi kepala desa sebagai pemimpin atau pengelola suatu program kerja dalam menghadapi hambatan atau tantangan yang ada. Dalam mengelola suatu program kerja, tentunya di dalamnya akan ada hambatan atau tantangan. Contohnya seperti dana desa, rendahnya tingkat disiplin perangkat desa, bahkan hingga rendahnya SDM. Tetapi untuk di Desa Cinunuk, SDM tersendiri sumber daya manusianya cukup banyak dan melimpah. Bila perihal dana desa, bila pemerintah memberikan anggaran yang kurang untuk pembangunan, terutama pembangunan jalanan, Kepala Desa Cinunuk sendiri melakukan musyawarah kepada masyarakat yang tentunya musyawarah tersebut berisikan akan adanya pembangunan berkelanjutan atau pembangunan secara bertahap. Dan yang terakhir, bila mengenai keamanan atau kurangnya disiplin perangkat desa, seperti contohnya Babinsa, Babimas, bahkan TNI Polri, juga LSM. Lembaga swadaya masyarakat juga ikut berkolaborasi dalam hal ini. Tentunya solusi-solusi tersebut dapat mengatasi. Jadi kesimpulannya adalah kendala kepemimpinan desa dalam program tersebut dan meningkatkan kinerja memiliki banyak program. Salah satunya yang terakhir diusung oleh Kepala Desa, yaitu slogan Desa Cinunuk, Cinunuk Kahiji, yang otonomi daerah dan pemerintahan desa membangun yang berlangsung di masyarakat serta nilai-nilai tradisional. Yang kepemimpinan oleh Kepala Desa Cinunuk terungkap bahwa Desa Cinunuk memiliki banyak program, salah satunya yang terakhir yang diusung oleh Kepala Desa yaitu slogan Desa Cinunuk Kahiji, yang dimana memiliki dana yang kurang, sehingga dalam penyelesaian program tersebut desa hanya memaksimalkan dana yang ada.